Pernahkah Anda mendengar tentang sebuah ritual misterius yang dilakukan di sebuah gunung keramat di Jawa Tengah? Konon, di tempat ini, orang-orang rela melakukan hal-hal yang tak masuk akal demi mendapatkan kekayaan instan. Ritual ini melibatkan praktik-praktik yang melanggar ajaran agama dan dilakukan dengan cara yang sungguh mengejutkan. Apa sebenarnya yang terjadi di Gunung Kemukus, Sragen? Bagaimana kisah cinta terlarang Pangeran Samudro dan Dewi Ontrowulan bisa memicu serangkaian ritual aneh ini? Dan apa dampak dari tindakan yang bertentangan dengan moral ini? Mari kita telusuri lebih dalam kisah yang penuh dengan misteri dan kontroversi ini. Simak video ini sampai habis, karena Anda akan menemukan jawaban yang tak terduga di akhir cerita. Dan di sebuah gunung yang terletak di Sragen, Jawa Tengah, yang bernama Gunung Kemukus, terdapat sebuah makam yang dikeramatkan. Makam keramat itu adalah makam milik Pangeran Samudro. Makam itulah yang menjadi ikon ritual pesugihan, melakukan hubungan intim dengan bukan pasangan halal. Pangeran Samudro ternyata merupakan putra Raja Majapahit terakhir. Kabar adanya praktik pesugihan di gunung tersebut diyakini karena adanya prasasti peninggalan Pangeran Samudro. Semasa hidup, Pangeran Samudro dikisahkan jatuh hati kepada ibu tirinya, yakni Dewi Ontrowulan. Sang ibu tiri memang memiliki paras yang cantik. Sayangnya, kisah cinta haram antara Pangeran Samudro dengan ibu tirinya diketahui oleh ayahanda dari Pangeran Samudro. Kemudian sang ayah langsung mengusir Pangeran Samudro keluar dari kerajaan. Setelah diusir, Dewi Ontrowulan ternyata mengetahui keberadaan Samudro di sebuah bukit. Bukit itulah yang sekarang disebut dengan Gunung Kemukus. Sang Dewi kemudian menyusul ke lokasi tempat Samudro berada. Tujuan utamanya adalah untuk memuaskan hasrat cintanya. Namun, sebelum mereka melakukan hubungan terlarang di Gunung Kemukus, warga sekitar tahu adanya hubungan terlarang antara anak dengan ibu tirinya. Warga kemudian berhasil membunuh mereka berdua, Pangeran Samudro dan ibu tirinya. Lalu, mereka dikubur di Bukit Kemukus. Konon, sebelum mati, Pangeran Samudro memberikan pesan. Samudro sempat mengatakan bahwa siapapun yang bisa melanjutkan kisah cintaku di sini, maka akan aku berikan segalanya. Pesan tersebutlah yang membuat orang-orang melakukan praktik pesugihan dengan ritual seks bebas. Lalu, siapa saja yang pernah mencoba mempraktikkan pesan Pangeran Samudro dengan ambisi ingin cepat kaya, mempercayai pesan dari Pangeran Samudro? Tak sedikit dari masyarakat kita melakukan ritual pesugihan dengan melakukan ritual di gunung itu. Bahkan, sudah menjadi rahasia umum, seorang wanita yang tak mau disebutkan identitasnya menyebut telah melakukan ritual di gunung tersebut selama puluhan tahun. Wanita itu melakukan berbagai ritual, salah satunya mandi kembang di Sendang Ontrowulan. Mandi kembang dilakukan seusai berdoa. Setelah mandi kembang selesai, barulah dilanjutkan dengan ritual seks. Wanita itu mengaku melakukan ritual seks tersebut sebagai syarat agar doanya dikabulkan lewat perantara makhluk gaib di makam Pangeran Samudro. Wanita tersebut mengaku ritual itu dilakukan selama 7 kali berturut-turut. Waktunya pun telah ditentukan, yakni pada Kamis Pahing, Jumat Pon, Jumat Kliwon, dan saat malam 1 Suro tiba. Kelakuan orang-orang di gunung tersebut sungguh di luar nalar, karena ritual seks itu dilakukan selama 7 hari 7 malam, dan harus dilakukan dengan pria yang sama saat pertama kali berhubungan badan dengannya. Pesugihan ingin cepat kaya dengan ritual seks di gunung tersebut tak hanya dilakukan oleh perempuan, tapi juga laki-laki. Lantas, syarat apa saja yang harus dipenuhi sebelum melakukan ritual pesugihan?
Gunung Kemukus menjadi lokasi pesugihan dengan syarat yang di luar nalar. Seorang mengaku tergiur melakukan ritual di gunung tersebut dengan ambisi ingin cepat kaya. Orang tersebut berjenis kelamin laki-laki. Ia mengaku terpaksa melakukan ritual pesugihan karena terhimpit kebutuhan ekonomi. Mulanya, lelaki tersebut ragu. Namun, karena alasan terhimpit hutang, ia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan pesugihan. Perjanjian yang orang tersebut lakukan di Gunung Kemukus sungguh sangat tak masuk akal karena ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Utamanya adalah weton kelahiran. Weton merupakan hari kelahiran menurut penanggalan Jawa yang sering digunakan sebagai ramalan baik untuk mengetahui kecocokan pasangan, rezeki, jodoh, kesuksesan, dan menentukan karakter. Karena itu, hanya weton kelahiran tertentu yang dapat mengikuti ritual pesugihan secara utuh. Orang yang hendak mengikuti ritual pesugihan harus memiliki weton kelahiran yang genap. Kalau weton kelahiran tak genap, maka konsekuensinya adalah keluarga sendiri yang terlibat dalam ritual pesugihan di gunung tersebut. Siapa saja yang tak memenuhi syarat weton kelahiran untuk melakukan pesugihan, maka tubuh pelaku pesugihan akan terasa terbakar. Lebih parahnya lagi, tubuh bisa mengeluarkan cairan seperti nanah. Konsekuensi mengerikan itu dirasakan selama melakukan ritual pesugihan. Selain weton kelahiran, rupanya ada syarat yang jauh lebih mengerikan saat melakukan pesugihan di Gunung Kemukus, yakni pelaku pesugihan harus bersedia menjual umur. Maksudnya, jika usianya ditakdirkan sampai 60 tahun, maka pelaku pesugihan harus siap mati di usia 50 tahun. Lebih mengerikannya lagi, orang yang pernah melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus menyebutkan bahwa pelaku pesugihan akan masuk alam barzakh karena akan menjadi pengikut pesugihan tersebut. Perjanjian yang sudah diikat pun tak bisa dibatalkan. Sungguh miris mendengar orang-orang yang memilih jalan pintas hanya karena ingin cepat kaya melakukan hal yang sudah pasti bertentangan dengan agama. Lantas, bagaimana Islam memandang ritual seks di Gunung Kemukus? Sungguh merugi orang yang melakukan pesugihan dengan harapan ingin cepat kaya, karena bukannya mendapat harta, pelaku pesugihan justru akan diganjar balasan yang amat pedih. Pelaku pesugihan umumnya akan mengalami penyakit misterius. Penyakit yang dialami menjadi bagian dari tumbal pesugihan. Mengherankan, orang yang tadinya terlihat sehat menjadi tiba-tiba sakit parah, sakit yang bahkan tak bisa diobati. Sudah mencoba berbagai cara untuk menyembuhkan, tapi penyakit tersebut semakin parah tanpa sebab yang jelas. Lebih parahnya lagi, nyawa bisa menjadi taruhan bagi pelaku pesugihan. Imbalan yang harus dibayar, yaitu dengan menyerahkan manusia sebagai tumbal. Kalau tak bisa dituruti, maka pelaku pesugihan dan keluarganya yang menjadi incaran seumur hidup. Fenomena pesugihan ini sebenarnya merupakan peninggalan zaman sebelum agama Islam muncul. Hanya saja masih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Padahal sudah jelas bahwa pesugihan merupakan perbuatan yang dilarang agama. Alasannya jelas, pesugihan dilakukan dengan meminta bantuan jin yang meminta tumbal. Dilakukan dengan melibatkan dukun di mana seseorang akan diminta syarat tertentu yang biasa disebut tumbal oleh jin setan bersangkutan. Dampak yang terjadi jika seseorang melakukan pesugihan begitu mengerikan. Hal ini karena orang yang melakukan praktik pesugihan melakukan perjanjian dengan jin. Dari sini kita bisa paham bahwa tak perlu melakukan pesugihan dengan harapan ingin cepat kaya, sebab itu adalah permainan setan dan iblis. Orang yang melakukan pesugihan, rohnya akan disentakkan malaikat dan dicabut seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Sebagai penutup dari kisah ini, dapat kita simpulkan bahwa tindakan pesugihan di Gunung Kemukus adalah jalan pintas yang penuh risiko dan bertentangan dengan ajaran agama. Praktik ini tidak hanya melibatkan perjanjian dengan makhluk gaib, tetapi juga menuntut syarat-syarat yang sangat berat dan berbahaya, seperti menjual umur dan memenuhi tuntutan jin. Meskipun pesugihan mungkin menjanjikan kekayaan instan,
Kenyataannya, para pelakunya seringkali menderita penyakit misterius, mengalami kesulitan yang tak terduga, dan bahkan mempertaruhkan nyawa mereka serta anggota keluarga. Lebih dari itu, pesugihan adalah perbuatan yang mengundang murka Tuhan, dan pelakunya akan menghadapi balasan yang amat pedih. Kesuksesan sejati datang dari usaha yang halal dan doa yang tulus, bukan dari cara-cara yang melibatkan sihir dan kemusyrikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki bagi umatnya melalui salat dan kerja keras, serta menjanjikan perlindungan bagi mereka yang senantiasa beribadah kepadanya. Mari kita hindari godaan pesugihan dan tetap berpegang teguh pada ajaran agama, bekerja keras, dan selalu berdoa kepada Allah. Hanya dengan cara inilah kita bisa meraih kesuksesan yang sejati, berkah, dan diridai olehnya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak tergoda oleh jalan pintas yang sesat dan selalu mencari rezeki dengan cara yang diridai Tuhan.